Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah Masjid Baitur Razak yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca Sayyidul Istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Para jamaah, kita hari ini akan membahas tema tentang Muharram, keutamaan dan amalan yang ada di bulan Muharram. Kalau kita melihat sejarah kalender itu, kalau kita lihat sejarah, orang Arab itu dulu tidak punya tahun tapi punya bulan. Jadi bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Rabiul Awal itu sudah ada lama, tapi mereka tidak punya tahun. Karena tidak punya tahun, maka mereka menandai tahun dengan peristiwa besar. Jadi kalau ada peristiwa besar, mereka dijadikan sebagai tanda. Makanya kalau jenengan dulu belajar sejarah, Rasulullah itu lahir tahun gajah. Kenapa kok nggak tahun 20, 200, tahun 100, tahun 15? Kenapa kok tahun gajah? Karena orang Arab memang nggak punya tahun. Jadi mereka itu tidak kenal tahun, tapi mereka kenal bulan. Paham ya? Makanya kalau ada peristiwa besar dijadikan tanda. Ada dulu di Arab itu namanya tahun gajah, karena peristiwa besar terjadi, yaitu penyerangan pasukan gajah oleh Raja Abraha. Dulu ada namanya tahun Fijar. Tahun Fijar itu merujuk kepada peristiwa perang besar namanya Perang Fijar. Maka orang Arab menamai tahun itu dengan tahun Fijar. Sama dengan kalau jenengan dulu punya kakek, kadang-kadang kalau ditanya lahir kapan kek, jawabannya apa? Pokok 10 tahun sak marini gunung meletus. Itu sama, orang Arab juga sama. Jadi mereka itu karena tidak punya tahun, peristiwa besar itu jadi penanda. Ini terjadi sampai zaman Rasulullah. Zaman Rasul itu juga sama, tidak ada tahun.
Meskipun ada satu pendapat yang mengatakan zaman Rasulullah sudah mulai ada, tapi pendapat kuat zaman Rasulullah masih belum ada tahun. Sampai nanti zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab banyak sekali penaklukan. Jadi wilayah Islam di zaman Umar itu meluas sampai daerah Persia, sampai sebagian daerah Romawi itu sudah mulai ditaklukkan. Karena daerahnya luas, maka zaman Umar bin Khattab banyak sekali surat menyurat. Ketika ada surat menyurat, banyak yang bingung. Kenapa kok bingung? Karena suratnya bulannya ada, tahunnya tidak ada. Jadi ketika mereka baca itu bingung, ini Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin. Makanya di kitab Fathul Bari dijelaskan, Rufi Ali Umar Sokun Mahilluha Sya'ban. Umar bin Khattab pernah menerima satu surat yang tanggalnya itu Sya'ban. Faqala ayyu Sya'ban al-madi awilladzi nahnu fihi. Ini yang dimaksud Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini. Abu Musa al-Asy'ari juga sama, pernah mengalami surat menyurat. Yang surat menyurat itu beliau mengatakan mana'rifu ta'arikhoha, kita nggak tahu tahunnya kapan, ono bulane ndak ono tahun nih. Ini yang terjadi di zaman Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah untuk memulai adanya penanggalan. Nah, ada yang menarik di kitab Fathul Bari disebutkan, qadima rajulun minal Yaman faqala ra'aitu bil Yaman syai'an yusammunahu at-tarikh. Kata orang yang dari Yaman ini, dia cerita, saya dari daerah Yaman. Di daerah Yaman itu ada satu sistem kalender yang dikenal dengan tarikh. Makanya kenapa di Islam itu sejarah dikatakan tarikh itu sebenarnya diadopsi dari Yaman. Jadi orang ini kemudian bercerita di Yaman itu ada satu kalender, yang kalender itu dikenal oleh mereka sebagai tarikh. Di kalender itu ada tahunnya, ada bulannya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hadza hasanun fa'arikhu. Ini baik, kita bisa adopsi, dijadikan kalender di kalender Islam. Ini mulai ada kalender pun. Nah, sahabat kemudian bermusyawarah. Musyawarahnya begini, kalau mau buat kalender, kira-kira acuannya tahun pertama mengacu ke apa? Ada yang usul mengacu kepada kelahiran Rasulullah, tapi usulan ini ditolak. Kenapa kok usulan ini ditolak? Karena kelahiran Rasulullah, sahabat berbeda pendapat kapan terjadinya. Usul lagi yang kedua, wafatnya Rasulullah. Usulan kedua ditolak. Kenapa? Karena kata sahabat, kalau nanti mengacu kepada wafatnya Rasulullah, maka tiap tahun setiap merayakan awal tahun baru bukan senang malah sedih. Kenapa kok sedih? Ingat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka usulan kedua ditolak. Makanya akhirnya Umar bin Khattab kemudian memutuskan kita mengacu kepada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, fa innahu farraqa bainal haq wal batil. Karena yang namanya hijrah itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dulu sebelum hijrah orang Islam itu sembunyi-sembunyi di Mekah. Setelah hijrah langsung pisah. Yang batil orang-orang yang kafir ada di Mekah, yang hak orang-orang Islam pindah ke Madinah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, fa innahu farraqa bainal haq wal batil. Inilah kenapa kalender Hijriyah dinamakan kalender Hijriyah, karena mengacu kepada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tanya, Rasulullah itu hijrah sudah dapat berapa tahun?
Rasulullah hijrah sudah berapa tahun? 1448 tahun. Jadi kalau jangan ingin tahu Rasulullah itu hijrah sudah berapa tahun, ya gampang, lihat kalender Hijriah. Karena kalender Hijriah tahun pertamanya apa? Hijrahnya Rasulullah. Berarti kalau sekarang 1448, itu artinya beliau sudah hijrah 1448 tahun yang lalu. Paham ya? Oh, ini kalau kita mengikuti hijrah. Pertanyaan kedua, Rasulullah itu hijrah bulan Rabiul Awal atau bulan Muharram? Hijrahnya Muharram atau Rabiul Awal? Rasulullah itu unik, lahirnya Rabiul Awal, hijrahnya Rabiul Awal, wafatnya Rabiul Awal. Jadi Rasulullah itu hijrah bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, kenapa bulan pertama kalender Hijriah Muharram kok bukan Rabiul Awal? Ada yang tahu? Nah, ini jawabannya sudah ditulis. Karena Rasulullah SAW merencanakan hijrah itu mulai bulan Muharram. Jadi Rasulullah SAW hijrah itu Rabiul Awal, tapi azam niat untuk hijrah dan beliau merencanakan hijrah itu mulai bulan Muharram. Paham ya? Kenapa kok Muharram? Karena begini, Rasulullah itu kan dakwah di Mekah itu kan hampir 10 tahun tidak ada hasil. Malah orang Mekah itu hampir membunuh Rasulullah. Maka Rasulullah SAW merubah strategi dakwahnya. Dari yang asalnya fokus dakwah kepada orang Mekah, beliau kemudian memulai dakwah ke orang yang dari luar Mekah. Pertanyaannya, orang di luar Mekah itu datangnya ke Mekah kapan? Musim haji. Jadi orang-orang Arab mulai Yaman, Irak, mulai dari Mesir, daerah-daerah Yasrib yang sekarang jadi Madinah, itu semuanya kalau musim haji mereka berangkat haji. Terjadinya bulan apa? Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah Rasulullah itu orang-orang haji itu didakwai. Termasuk yang didakwai adalah orang-orang dari Yasrib yang sekarang jadi Madinah. Pertama dapat 2 ikut Rasulullah. Tahun selanjutnya 70. Bahkan Rasulullah SAW ngutus 1 orang untuk ngajar agama Islam di Yasrib. Sampai terakhir Rasulullah SAW bertanya, kira-kira Madinah kalau dijadikan tempat hijrah sudah siap atau enggak? Jawabannya sudah siap. Terjadinya kapan? Dzulhijjah ketemunya. Ketika Dzulhijjah selesai, bulan Muharram, Rasulullah SAW sudah mulai merencanakan hijrah. Paham ya? Makanya para jamaah, hijrah itu pertanyaan saya adalah Rasulullah itu hijrah itu pasti selamat atau tidak selamat? Pasti selamat, pasti dijamin buatan. Pertanyaan saya, kenapa beliau capek-capek ngerancanakan 2 bulan 3 bulan? Ngajari ke kita untuk kebaikan itu tidak boleh asal-asalan. Makanya untuk kebaikan tidak usum slogan alon-alon pokok kelakon. Itu tidak ada. Jadi Rasulullah SAW itu, makanya ngapunten nggih, kadang-kadang kita itu salah mengartikan opo jari pangeran. Opo jari pangeran itu kadang-kadang digunakan untuk nutupi males kerja, akhirnya ngomong opo jari pangeran. Males mikir, akhirnya ngomong opo jari pangeran. Rasulullah SAW mengatakan innallaha ma'ana itu kapan? Ketika sudah mentok. Jadi Rasulullah SAW hijrah itu merencanakan matang. Karena beliau akan hijrah itu satu, kalau cari jalan, kalau jalan umum gampang terdeteksi. Maka beliau mikir
harus pakai jalan yang tidak pernah dilalui orang Mekah. Pertanyaannya, kalau lewat Mekah itu ke Madinah Utara, maka harus lewat jalur selatan. Pertanyaannya, dulu kan tidak ada Gmap. Kalau sekarang jenengan kan tinggal Sherlock. Dulu kan tidak ada Gmap. Lo itu kalau umpama beliau berangkat tidak tahu jalan, kan tersesat di padang pasir. Maka beliau mikir, kalau nanti lewat jalur selatan, biasanya jalur utara harus ada yang nuntun. Siapa yang nuntun? Itu direncanakan. Bahkan kalau jangan lihat sejarah, Rasulullah SAW penunjuk jalannya itu bukan orang Muslim, non Muslim. Paham ya? Nomor dua, Rasulullah kemudian mikir, nanti berangkatnya kapan? Siang atau malam? Itu dipikir. Nanti kalau berangkat malam, bagaimana caranya supaya nanti saya berangkat tidak ketahuan? Makanya diatur Ali bin Abi Thalib bagian gantikan Rasulullah di tempat tidur. Itu direncanakan. Nggak alon-alon pokok kelakon. Ini Rasulullah, padahal pasti dijamin selamat. Tapi beliau merencanakan matang. Paham ya? Nomor tiga, Rasulullah itu kan perjalanan jauh. Jenengan kalau pernah haji Mekah Madinah itu naik bus lumayan kan? Wong geger kroso. Paham ya? Kecuali jenengan ikut kereta cepat. Itu zaman dulu itu kan tidak ada kereta cepat, tidak ada bus. Maka Rasulullah merencanakan harus ada bekal. Kalau beliau berangkat bawa bekal, maka beliau akan kesulitan. Maka beliau merencanakan nanti harus ada yang nganter bekal. Ketemuannya di mana? Di Gua Hiro. Yang nganter siapa? Direncanakan. Maka ditunjuk namanya Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Makanya Asma itu dikenal dengan Dzatun Nitokoin, perempuan yang punya dua ikat pinggang. Karena Asma itu ketika nganterkan makanan dalam kondisi hamil tua. Bayangkan, saya kadang-kadang mikir ya, perjuangannya Asma itu. Orang hamil tua, itu beliau kalau siang-siang seperti biasa, kayak tidak ada apa-apa. Malam-malam makanannya diikat di perutnya supaya tidak ketara. Kenapa? Karena kan perutnya udah besar. Saya mikir ya, orang sudah hamil ngikat makanan naik ke Gua Hiro. Paham ya? Itu direncanakan. Makanya ini pelajaran untuk kita. Untuk kebaikan itu tidak bisa asal-asalan, harus direncanakan dengan matang. Kapan Rasulullah mengatakan innallaha ma'ana? Ketika beliau di Gua Hiro, tidak bisa keluar, tidak bisa lari, di atas ada kakinya orang Mekah, baru beliau mengatakan innallaha ma'ana. Paham ya? Jadi jenengan mek kate ngomong opo jari pangeran iku ikhtiar isik mentok. Ndak nemu dalan baru ngomong opo jari pangeran. Jadi jangan sampai opo jari pangeran iku gawe nutupi males, gawe nutupi ndak gelem mikir. Ngoten nggih? Lanjut. Para jamaah yang saya hormati, maka pelajaran dari hijrah itu satu yang ingin saya sampaikan, perlunya perencanaan. Kebaikan itu harus direncanakan. Yang kedua, hijrah itu kata Rasulullah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hijrah itu ayo komitmen kita lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Para jamaah yang saya hormati, saya ingin sedikit cerita tentang prinsip hidup seorang muslim. Satu, prinsip hidup seorang muslim itu yang pertama, hidup sekali harus berkontribusi. Ngapunten, saya masih ingat dengan perkataannya Buya Hamka. Buya Hamka itu mengatakan begini, Pak. Kalau hidup asal hidup, monyet juga hidup. Saya ulang lagi. Kalau hidup asal hidup, monyet juga hidup. Sapi juga hidup. Pertanyaannya, bedanya kita dengan mereka apa? Kalau hidup cuma hidup. Makanya di Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian menyangka aku menciptakan kalian itu untuk main-main? Kata Allah, aku tidak menciptakan manusia untuk main-main. Aku menciptakan manusia itu ada tujuannya. Maka hidup harus berkontribusi. Jenengan kontribusi apapun harus ada. Minimal ngeramein masjid, sholat jamaah. Pokok ono kontribusi nih. Mek ndak iso minimal ojo ngriwiwi. Wong saiki itu kadang-kadang ndak melok mikir masjid, melok ngriwiwi. Jadi jenengan hidup itu cuma sekali, harus punya kontribusi. Dan ingat, kontribusi itu ndak butuh validasi. Jangan sampai jenengan pingin kontribusi kalau ada validasi. Nggak usah. Makanya di Al-Quran dikatakan faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah, berkontribusilah, karena Allah dan Rasulnya yang akan melihat. Makanya ayo jenengan mikir, minimal kita berkontribusi. Termasuk kontribusi apa? Ngajak orang ke kebaikan. Makanya saya sering ngomong, ayo yang seneng ngaji harus semangat ngajak orang untuk ngaji. Itu namanya hidup berkontribusi. Paham ya? Jadi jenengan ada pengajian, ayo diramekan, teman-temannya, saudaranya diajak. Ada masjid, yo diramekan jamaah, teman saudaranya juga diajak. Itu namanya hidup sekali harus berkontribusi. Nomor dua, hidup harus selalu meningkat. Makanya dalam Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis, wa innahu la yazidul mu'min umru illa khairan. Prinsip orang mukmin itu umurnya tidak bertambah kecuali kebaikannya bertambah. Jadi jangan harus punya prinsip umur bertambah, kebaikan harus bertambah. Jangan sampai umur bertambah, keburukan juga bertambah. Makanya prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabih. Orang yang tahun ini, hari ini lebih baik dibandingkan sebelumnya, maka dia orang beruntung. Wa mangkana yaumu mithla amsi fahuwa khasir. Orang kalau sama dengan tahun kemarin itu rugi, apalagi lebih buruk, maka dia orang yang halik, orang yang celaka. Makanya jenengan kalau ingin tahu beruntung, rugi atau celaka, simple. Tahun ini semakin semangat, opo semakin mimble mek berangkat ngaji. Tahun ini semakin rutin jamaah atau tidak. Tahun ini kira-kira mek gremes titik tetap berangkat apa enggak. Itu tanda-tanda jenengan untung, rugi atau celaka. Kalau tahun ini semakin semangat, semakin meningkat, semakin baik, berarti jenengan ciri-cirinya orang yang untung. Yang ketiga, ini yang saya ceritakan tadi, untuk kebaikan tidak ada istilah alon-alon pokok kelakon. Jenengan kalau lihat Al-Quran, semua ayat kebaikan itu selalu pakai ayat yang mengatakan cepat-cepat. Jenengan bisa baca dalam surah Al-Maidah, fastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Lomba-lomba itu alon-alon apa cepet-cepet? Kira-kira jenengan lomba alon-alon kira-kira menang betul? Jadi kebaikan itu Al-Quran menggunakan bahasa fastabikul khairat, berlomba-lomba. Ketika Al-Quran mengatakan tentang maufirah, bahasanya apa? Wasari'u ila maufiratim mir rabbikum. Cepet-cepetlah menuju maufirah Allah. Ketika Allah mengatakan kembali ke Allah, ayatnya adalah fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Jadi kalau jenengan melihat di Al-Quran, untuk kebaikan itu tidak ada alon-alon pokok kelakuan, itu tidak ono. Sing ono berlomba-lomba, bercepat-cepat, bersegera, berlari untuk menuju kebaikan. Paham nggih? Para jamaah. Nah, sebelum saya bahas tentang amalan bulan Muharram, saya ingin sedikit cerita. Ini ayo jenengan yang hijrah
harus punya prinsip. Prinsip hijrah itu dalam Sahih Bukhari dikatakan al muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain merasa nyaman, merasa aman, selamat dari gangguan lesan dan tangannya. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun ngapunten, saya tidak ingin menyinggung siapapun, cuma ayo jenengan yang hijrah harus jangan sampai salah hijrah. Sekarang ini saya melihat ada fenomena, ada orang yang ngaku hijrah tapi setelah hijrah pinter fasih mencaci saudara seiman. Itu yang sering saya ngomong, kayak orang keluar dari mulut harimau tapi masuk di mulut singa. Paham ya? Dulu dia tidak sholat, sekarang rajin sholat. Tapi setelah rajin sholat, Masya Allah, sak deso di nerokono kabeh. Gara-gara tahlilan, gara-gara yasinan, gara-gara tawasulan. Ini salah hijrah. Karena dia, hijrah itu apa? Hijrah itu meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita tidak sholat, tapi ingat Allah juga melarang kita mencaci saudara seiman. Allah melarang kita mabuk-mabukan, tapi Allah juga melarang kita memusuhi, apalagi menghujat orang yang tidak sama dengan kita untuk urusan khilafiyah. Jadi jangan sampai ketika kita hijrah kita meninggalkan dosa kepada Allah tapi masuk ke dosa baru. Apa dosa barunya? Dosa kepada sesama manusia, yang ini lebih berat. Paham ya? Makanya hati-hati orang-orang hijrah itu. Orang-orang hijrah itu harusnya dulu dia tidak sholat, sekarang dia sholat, harusnya lesannya juga semakin baik. Masya Allah, kadang-kadang karena dia merasa hijrah, merasa alim, ndak ono bendere wong, kabeh sing neraka, koyok-koyok dia yang masuk surga sendiri. Itu namanya salah hijrah. Karena hadis tentang orang hijrah itu dimulai dengan hadis al muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang muslim itu orang yang orang lain selamat, aman dan nyaman dari gangguan lesan dan tangannya. Paham ya? Kayaknya jenengan yang mengaku hijrah, ayo punya sifat ini. Tidak boleh saling hasud. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan, hijrah itu meninggalkan larangan Allah. Allah melarang kita meninggalkan sholat, Allah melarang kita mabuk, mencuri. Tapi ingat, Allah juga melarang kita mencaci, Allah juga melarang kita menghujat, Allah juga melarang kita memusuhi saudara seiman, apalagi urusan masalah khilafiyah. Paham ya? Para jamaah, kita akan masuk di Muharram. Saya tidak akan bahas banyak Muharram. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. Meskipun yang saya tahu ada hadisnya itu kalau nggak 2-3, tapi di beberapa kitab disebutkan ada sampai 18, termasuk Nabi Adam itu diterima tobatnya 10 Muharram, termasuk Nabi Nuh itu selamat juga 10 Muharram, Nabi Idris diangkat itu juga Muharram, kemudian Nabi Ibrahim selamat dari neraka, dari api, itu juga Muharram, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun sampai Laut Merah terbelah, itu juga Muharram, dan banyak peristiwa. Makanya orang-orang sekarang, terutama orang Jawa, mengatakan Suro, Asuro, itu kan dikenal apa? Suro, okay? Itu biasanya dianggap hari keramat. Karena dianggap hari keramat, mek wayai Suro biasai ngumbah geris. Karena terjadi banyak ini. Para jamaah yang hormati, ada 12 amalan di bulan
Muharram. Cuma kata ulama yang punya dasar hadis cuma dua, puasa sama melapangkan nafkah keluarga. Selain itu tidak ada dasarnya. Pertanyaannya, boleh tidak dilakukan? Boleh, asalkan jangan diyakini bahwasanya itu khusus bulan Muharram. Contoh, sedekah. Jenengan Asyura sedekah boleh enggak? Boleh, tapi kalau jangan meyakini ada keutamaan tertentu, itu yang enggak boleh karena enggak ada dasarnya. Contoh lagi, mandi. Jenengan bulan Asyura mandi boleh enggak? Boleh, wong selain Asyura saja boleh mandi. Tapi kalau meyakini mandi Asyura kok tambah sakti, itu yang enggak boleh. Paham ya? Kemudian silaturahim boleh enggak? Boleh, tapi kalau meyakini ada amalan silaturahim tertentu enggak boleh. Yang ada dalilnya cuma dua, puasa sama melapangkan rizki untuk keluarga. Kita bahas yang pertama, puasa. Saya percepat. Puasa di bulan Muharram itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama, puasa 1 bulan penuh. Tak delok wajahnya wis gugur sing pertama iki. Jadi pertama, puasa 1 bulan Muharram penuh. Apa dasarnya? Di hadis riwayat Tirmidzi dikatakan, in kunta shaiman syahran ba'da Ramadan fasum al Muharram. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin puasa 1 bulan penuh setelah bulan Ramadan, maka puasalah bulan Muharram. Maka puasa 1 bulan penuh yang sunnah itu di bulan Muharram. Oke? Tingkatan kedua, puasa 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tak delok wajah ya wis gugur. Tingkatan yang ketiga, itu puasa 3 hari dari tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 Muharram. Jadi kalau jenengan ikut yang Selasa, tanggal 10 itu kalau tidak salah hari Kamis, tanggal 25 Juni. Kalau jenengan ikut yang Rebo, maka tanggal 10 itu hari Jumat, tanggal 26 Juni. Maka kalau jenengan ikut tingkatan ketiga, puasa 3 hari, mulai Rebo tanggal 9, Kamis tanggal 10, Jumat tanggal 11. Apa dasarnya? Di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan sumu yauma Asyura, puasalah hari Asyura. Tapi karena hari Asyura itu orang Yahudi juga puasa, kata Rasulullah, berbedalah dengan orang Yahudi. Bagaimana cara berbeda? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Puasalah 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9, atau 1 hari setelahnya, berarti tanggal 11. Kalau usul saya, jenengan ambil yang paket ketiga, puasa 3 hari. Karena kalau puasa 3 hari, jenengan pasti dapat. Karena kalau jangan puasa 3 hari, maka kalau ikut hari Selasa, berarti kan Rebo, Kamis, Jumat. Kalau ikut hari Rebo berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Sama-sama pasti dapat. Yang ikut Selasa juga dapat Asyura, yang ikut Rebo juga dapat Asyura. Kalau jenengan puasa 3 hari. Makanya usul saya, jenengan kalau puasa ambil yang paket ketiga, 3 hari. Jadi mulai Rebo besok, Kamis, Jumat. Oke, Rebo, Kamis, Jumat. Kalau tidak bisa, ambil 2 hari. Apa 2 hari? 9, 10, 10, 11. Ya kalau jangan tidak bisa, Rebo, Kamis, atau Kamis, Jumat. Rebo itu tanggal 9 namanya Tasu'a, Kamis tanggal 10 namanya Asyura. Paham ya? Kalau tidak bisa, paket kelima, ojo ditawar maning. Paket kelima, puasa 1 hari
Hari apa? Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Makanya saya usul sak dak kuat-kuate jenengan poso minimal tanggal 10 puasa Asyura. Jenengan ndak bisa 1 bulan, ndak bisa 10 hari, ndak bisa 3 hari, ndak bisa 2 hari, minimal Muharram ono poso nih. Puasa apa? Asyura tanggal 10 Muharram. Paham nggih? Inilah yang di hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallah ayyukaffira as-sanatal lati qabla. Puasa Asyura itu saya berharap bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi Muharram itu kan tahun baru, berarti kita sudah meninggalkan 1 tahun sebelumnya. Saya sering ngomong, ibarat punya baju 1 tahun sudah dipakai, sudah waktunya dicuci. Sama dengan baju, mata kita, telinga kita, mulut kita, iku dosane tahun wingi wake. Moto iki yo kadang-kadang delok Quran, yo kadang-kadang delok TikTok, yo kadang-kadang delok YouTube. Jenengan mek delok TikTok niku sing di scrolling pengajian apa sing mulus-mulus? Lo itu kan dosa. Jenengan kuping itu ya kadang-kadang kerungu merotal, ya kadang-kadang kerungu dangdutan. Ojo dangdutan wong sak kuploane ya kerungu. Lesan kita juga sama. Maka telinga, mulut, mata ini 1 tahun sudah banyak dosa. Waktunya dicuci. Nyucinya kapan? 10 Muharram dengan puasa Asyura. Jadi aslinya Asyura itu waktunya nyuci tubuh dari dosa, bukan waktunya nyuci gaman sama keris. Jadi jangan sampai semangat nyuci keris tapi tidak nyuci dosa, nyuci keris tidak poso Asyura. Paham ya? Oh, ini kalau bisa kita lakukan. Oh. Nah, yang kedua, ini amalan favorit ibu-ibu. Yang kedua, amalan yang kedua ini amalan di hadis riwayat Baihaqi. Rasulullah mengatakan, man wassa'a ala iyali fin nafaqah yauma Asyura wassa'allah alaihi sa'ira sanati. Orang yang melapangkan nafkah keluarga di hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rizkinya selama 1 tahun. Jadi kalau jenengan 1 tahun pingin rizki ini lancar, pingin rizkinya banyak, kuncinya 1, hari Asyura bahagiakan keluarga. Anake biasane sangu 10.000, khusus Asyura 50.000. Bojone sing biasae blonjone 50.000, khusus Asyura 100.000, 500.000. Paham ya? Oh, makanya jangan nanti ibu-ibu alarmnya lapis 3. Dikasih keterangan jadwal nagih nafkah lebih hari Asyura. Bapak-bapak mulai sekarang sudah siap-siap, duwe disimpen, engkau mek ditagih sudah siap. Paham ya? Pun Asyura wayahe seneng-seneng. Jadi jenengan Asyura sing akeh cicilan, khusus Asyura ojo dipikir. Mangane sing enak. Paham ya? Makanya kalau kata orang Pasuruan dulu, Asyura itu waktunya royalan. Buka yang enak, sahur yang enak. Paham ya? Oh, tapi usul saya ibu-ibu kalau pingin minta dibelikan emas hari Asyura, tapi resiko. Jangan kalau ngajak suaminya ke toko emas, jenengan sibuk nawar, suaminya diem. Ketika ditanya, kenapa kok diem? Jawabannya, karena ada pepatah, diam itu adalah emas. Makanya jenengan beda risiko, ojo jaluk toko emas, wedi kok bojone menengahi gara-gara diam itu emas. Yang paling enak itu jaluk top up, enak itu. Jaluk top up, jaluk uang tunai. Dan hadis ini kata Imam Baihaqi riwayatnya banyak sehingga dianggap kuat. Saya kira cukup.
Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, waktunya sudah jam 5.44. Monggo kalau ada yang tanyakan. Alhamdulillah. Pun. Ini kata Asyura, Rebo Wekasan itu banyak yang mengidentikan dengan waktunya terjadi bala. Ngeten. Kita tidak boleh meyakini ada satu hari yang satu hari itu hari naas. Kita harus yakin tidak ada hari naas. Pun kadang-kadang sesuatu itu terjadi karena keyakinan kita. Enggak bener. Makanya di hadis itu dikatakan ana inda dhonni abdi bi. Saya itu tergantung prasangka keyakinan hambaku kepadaku. Jadi kadang-kadang jenengan mengatakan Asyura itu hari siang. Kok metu Asyura? Kecelakaan teman gara-gara keyakinan kita. Makanya kalau jangan pingin tidak telaka, jangan diyakini. Sama dengan begini, Pak. Banyak lah di Jawa itu banyak. Contoh di Jawa itu, jangan nabrak kucing. Biasanya apa? Biasanya ngapunten ada Jawa, pakaian yang kita pakai itu digunakan untuk mengkafani kucing. Saya mikir, waktu nabrak gawe daster ndak apa-apa. Waktu nabrak gawe baju syar'i sing regane 1 juta. Timbang gawe kafane kucing kan akan disedekahno. Paham nggih? Nah, tapi kadang-kadang itu terjadi gara-gara diyakini. Makanya kalau jenengan nabrak kucing, yang penting kan kita nggak sengaja. Ya sudah, jenengan cari pembungkus biasa, kita bungkus, kita sedekah. Paham ya? Termasuk dulu orang hamil. Orang hamil itu ada Jawa, kalau jatuh apa yang dilakukan? Kokon suwe supaya anaknya tidak sumbing. Nggih, saya mikir, iya mek jatuh nih gawe daster. Rego 50.000, wis oleh 10 tahun. Sampai suwe kabeh ndak apa-apa. Mek kelambi anyar jenengan suwe, ya eman kelambi ini dibandingkan suwe akan disedekahkan. Tapi kadang-kadang itu terjadi karena diyakini. Dulu saya sama istri itu pernah aku hamil anak kedua, kalau nggak kedua kalau salah. Itu jalan-jalan jatuh, istri saya jatuh. Kok gawe kelambi api? Kate tak suwe eman. Makanya saya langsung tidak meyakini pokoknya ada apa-apa. Tapi begini, ngapunten. Nanti kalau terjadi seperti ini, jangan cerita, termasuk jangan cerita ke orang tua. Kenapa? Takut orang tuanya yang meyakini. Terjadinya gara-gara keyakinan orang tua. Makanya dulu ketika saya hamil, jatuh, kesandung gitu ya, jatuh. Itu nggak saya sobek, pulang, saya tidak cerita. Kenapa nggak cerita? Saya tidak yakin, istri saya nggak yakin. Takut orang tua saya yakin. Paham ya? Jadi hal-hal seperti itu biasanya memang terjadi gara-gara diyakini. Ustadz, saya punya tetangga Asyura kecelakaan. Pertanyaan saya, yang kecelakaan selain Asyura banyak enggak? Loh, kenapa jenengan harus Asyura kecelakaan? Oke, ya gara-gara diyakini itu. Ada nggih? Ada lagi? Nggih, monggo. Kalau kalender Masehi itu menggunakan peredaran matahari. Jadi kalau jenengan lihat di kalender itu ada dua. Ada yang menggunakan peredaran matahari, itu yang dikenal dengan kalender Syamsiyah. Ada yang menggunakan peredaran bulan, itu yang dipakai oleh Islam, kalender Qamariyah. Qamariyah itu Hijriyah karena mengacu kepada hijrah. Masehi perhitungannya ikut peredaran matahari. Dikatakan Masehi karena mengacu kepada kelahiran Nabi Isa. Maka Al-Masih itu berasal dari kata Al-Masih.
maka menjadi Masehi. Makanya kalau jenengan di bahasa Arab, kalender Masehi itu dikatakan al-tarikh al-masihi, karena berasal dari kata al-masih, itu kata gelarnya Nabi Isa, karena mengacu kepada kelahiran Nabi Isa. Oke, ada lagi? Nggih, monggo. Napa? Nggih. Nggih, enak saja nih Pak, libur 2 kali. Jadi penentuan kalender itu ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah. Pertanyaannya begini, apakah hisab itu khusus Ramadan? Apakah ru'yah itu khusus Ramadan? Maka kalau kita mengacu kepada referensi, sebenarnya ru'yah itu setiap bulan. Makanya NU konsisten pakai ru'yah. Sebagaimana isbat untuk Ramadan pakai ru'yah, Muharram juga pakai ru'yah. Sebagaimana nanti Idul Fitri menggunakan ru'yah, maka Muharram juga menggunakan ru'yah. Ada yang separuh-separuh, pemerintah itu kan separuh-separuh, khusus Ramadan pakai ru'yah, tapi untuk selain Ramadan pakai tanggal. Tapi ya repot, kalau nanti kalender pakai ru'yah, liburnya kan tidak bisa ditentukan dari awal. Nah, okay? Jadi monggo jenengan mau ikut yang mana. Jadi yang Selasa itu ikut hisab. Kalau yang Rebu itu karena NU mulai awal komitmen ru'yah, maka ru'yah itu tidak harus Ramadan, tidak harus Idul Fitri, tidak harus Syawal, setiap bulan pun juga ada ru'yah. Ngerti nggih? Makanya sing paling enak poso mulai teko Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pasti dapat itu. Ngerti nggih? Ada lagi? Kalau nggak ada saya tambah sedikit. Santunan anak yatim itu biasanya nanti di hari Asyura banyak santunan anak yatim. Pun kalau jenengan tanya ke saya, Ustadz apa ada dasar hadisnya? Kalau hadis yang sahih tidak ada. Itu ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam As-Samarqandi dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Beliau mengatakan, man masahaya ala ra'si yatimin yauma asyura rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajat. Orang yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, Allah akan mengangkat derajatnya sejumlah rambut yang dia usap. Cuma ojo ngusap to, yo dikei santunan. Mek ngusap to ake tunggale. Paham nggih? Yang kedua, bagaimana cara mengusap? Cara mengusap kepala itu ada caranya. Jadi ngusap kepala itu jangan semangat 45. Seakan arek yatime. Bayangkan jenengan, sing ngusap wong 20. Ngusap semangat 45. Apa ndak ngeluh mari diusapnya? Paham nggih? Makanya ulama ngasih ketentuan, ngusap anak yatim itu satu, talatufan, lemah lembut. Nomor 2, ngusap anak yatim itu tidak harus rata. Kata ulama, ngusap anak yatim itu dari atas ke depan. Jadi cukup begini toh. Jadi ngusap anak yatim itu dari atas ke depan. Jadi tidak usah rata, atas ke depan. Kalau bukan anak yatim, atas ke belakang. Makanya kalau jenengan ngusap anak jangan begini. Begini, Pak. Atas, iya, mek ngusap atas depan, koyok dungakno anaknya cepet yatim. Jadi kalau ngusap anak itu atas ke belakang kalau nggak yatim. Kalau yatim atas depan. Jadi kalau ngusap itu begini toh. Paham nggih? Yang ketiga, kata ulama, kalau bisa ngusapnya pakai minyak rambut atau minyak wangi. Supaya sing diusap yo seneng. Mari diusap wangi. Ojo sampai mari mangan sambel terasi ngusap endase arek yatim seakan sampo larang. Jadi ngusapnya itu satu, lemah lembut. Kalau bisa sebelum ngusap pakai minyak wangi atau minyak rambut. Yang ketiga, ngusapnya dari atas ke depan. Benar nggih? Pun saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah.
Semoga kita oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.